Kembali bersama kami di Breaking News. Saya kembali ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, menurut Anda mungkin tidak sih Mas Gibran ini mengeluarkan dirinya sendiri dari PDIP? Nah, mungkin saja, tetapi menurut saya akan jauh lebih taktis, strategis ya. Kalau misalnya ada momentum yang membuat Mas Gibran keluar dan kemudian dianggap oleh publik semacam dizalimi ya. Karena kalau misalnya mengeluarkan diri sendiri, itu kan bisa menimbulkan isu yang makin memperdalam konfrontasi dengan PD Perjuangan. Apalagi PD Perjuangan bisa saja mengklaim dirinya sebagai pihak yang dikorbankan dan menuduh Gibran sebagai pihak yang mengkhianati loyalitas partai. Gitu ya. Jadi itu yang tadi saya sebutkan bahwa sekarang itu ada semacam tarik ulur antara kedua belah pihak ya. Dan saya kira yang paling otomatis kalau misalnya Mas Gibran ditunjuk sebagai cawapres Pak Prabowo itu otomatis ya itu dianggap sudah keluar. Oke, Setahu Mas saya ya Burhan. dalam ADART PD Perjuangan. Tapi masih ada yang bertanya sampai saat ini keinginan Gibran sendiri atau keinginan Pak Jokowi? Menurut Anda bagaimana? Saya tidak tahu persis ya apakah keinginan Gibran ataukah keinginan ayahnya, tetapi yang saya tahu Mas Gibran seorang politisi yang punya kematangan. Saya kira beliau cukup otonom dalam menentukan pilihan politiknya ya. Tentu ya dalam proses semacam ini ya ada diskusi antara ayah dan anak, sesuatu yang wajar. Anak saya saja kalau mengambil keputusan yang tidak terlalu besar ya, itu selalu konsultasi sama saya, Kevin Egan. Apalagi untuk hal yang sangat krusial ya, seperti sekarang. Jadi pasti ada diskusi, tetapi keputusan sepenuhnya itu diambil oleh seorang Gibran. Bahwa itu kemudian menimbulkan pro kontra, itu bagian dari sesuatu yang tak terhindarkan. Tapi lagi-lagi sekarang kan menurut saya belum fix ya Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Memang makin dekat arahnya, tetapi dalam politik kita harus menyisakan semacam benefit of the doubt gitu ya, bahwa mungkin saja ada kejutan, ada plot twist. Plot twist itu satu mungkin pertimbangan elektoral, yang kedua adalah pertimbangan psikologis, bagaimanapun Gibran dan Pak Jokowi adalah kader yang dibesarkan oleh PD Perjuangan gitu ya. Dan kalau misalnya Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, itu tentu bisa menambah luka yang dalam ya buat PD Perjuangan, dan hubungan itu tidak akan tidak atau sulit untuk bisa disembuhkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu menurut saya masih mungkin terjadi ya. Ya. Karena kita tahu ya Presiden Jokowi sangat matang, Mas Gibran sendiri juga pasti menghitung secara jernih ya. Dan per hari ini memang beliau sudah mengantongi sekian banyak prasyarat ya atau tahapan menuju orang nomor 2 sebagai cawapres Pak Prabowo, tetapi belum sepenuhnya menyentuh garis finish. Jadi tiket konstitusional sudah, tiket dari partai sudah, apalagi dari Partai Golkar yang pemegang kursi terbesar di antara partai pendukung Pak Prabowo. Tinggal satu lagi nih, ya, keputusan dari Pak Prabowo dan para ketua umum partai yang lain pendukung Pak Prabowo menerima atau tidak. Yang kedua kembali ke Pak Jokowi dan Gibran sendiri, mau atau tidak memanfaatkan tiket atau kesempatan ini. Dan untuk menjawabnya saya kira tidak perlu lama, Kevin Egan, untuk mendapatkan jawabannya. Paling lambat Rabu malam, karena itu adalah pendaftaran terakhir buat capres-cawapres. Kita sudah tahu akhir dari drama politik ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.